Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa ataz zakah. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Baginda Rasul bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan iman dan ikhlas, yaitu menjaga dirinya daripada maksiat-maksiat yang merusakkan ibadah puasanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Profesor Khalidin Yakub yang mulia, Bapak moderator dan seluruh hadirin wal hadirat yang berhadir di acara kita ini secara online, mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga iman kita, memantapkan jiwa raga kita dalam Islam, dan mewafatkan kita dalam wafat yang husnul khotimah. Amin. Hari ini kita bicara tentang ibadah, yaitu khususnya tiang agama kita, yaitu salat. As-salatu imaduddin, kata Nabi dalam satu hadis yang sahih, salat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang menegakkan salat, orang itu telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa meninggalkan salat, dia telah meruntuhkan agama. Dia telah mengambrukkan agamanya. Ini hadis, kalau kita renungi maknanya sangat luar biasa. Kalau meninggalkan sholat bukan sekedar dapat dosa besar, sebab meninggalkan sholat itu dosa besar. Dalam Islam dosa paling besar itu adalah musyrik. Orang yang musyrik mensyarikatkan Allah, perbuatan syirik. Kalau dia melakukan perbuatan syirik, ini hari nyembah Allah, besok nyembah selain Allah, itu namanya syirik. Orangnya disebut musyrik. Maka ini dosa terbesar. Kalau mati dalam keadaan musyrik tidak diampuni, selama-lamanya kekal dalam neraka. Tapi kalau orang yang pernah melakukan dosa musyrik kemudian tobat, dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menjelaskan diterima tobatnya. Diterima tobatnya. Cuman amal pahala sebelum musyrik itu hangus. Sebab musyrik itu kan dihitung keluar dari Islam. Jadi misalnya dia udah 10 tahun sholat, puasa, zakat, haji, baik-baiklah dia. Kemudian dia musyrik, ini hari nyembah Allah, besok nyembah Nyai Roro Kidul misalnya. Maka ketika dia musyrik itu seluruh amalnya hapus. Habitat amaluhum, habis semua amalnya, nggak ada lagi, nol. Kemudian dia tobat, setelah setahun dia tobat, dia syahadat lagi, dia tobat, dia dihitung dari nol, tapi tobatnya diterima, tapi amal yang pernah dia buat hangus. Jadi sayang sekali ini, ya, bukan main besarnya. Yang kedua, dosa yang paling besar setelah berperbuatan syirik adalah meninggalkan sholat, paling besar. Jadi kita tidak bisa tinggalkan sholat ini walau apapun yang terjadi. Nggak bisa berdiri sholat, duduk. Sakit ini, duduk nggak bisa, berbaring. Berbaring pun berat. Mau ngangkat tangan nggak bisa. Matanya saja berkedip-kedip. Allahu Akbar, baca. Sami Allahu liman hamidah, baca dengan kedip mata. Kalau nggak bisa juga, berarti dia tidak mukallaf, tidak menanggung beban. Dia nggak usah sholat lagi, berarti udah koma. Orang koma tidak mukallaf, tidak menanggung beban sholat, dan tidak perlu diqadha sholatnya kalau nanti dia sembuh. Tapi kalau dia belum sampai tahap itu, masih bisa kedip-kedip matanya, dia sholat dengan kedip-kedip matanya. So begitu pentingnya sholat ini. Nah, kalau meninggalkan sholat, kita berdosa besar, dapat dosa besar meninggalkan sholat. Yang kedua, dapat dosa yaitu menghancurkan agama. Ini makanya besar sekali dosa meninggalkan sholat itu. Kalau orang menghancurkan masjid, itu dosa besar, tapi masjid bisa dibangun lagi. Kalau orang menghancurkan agama, bagaimana coba membangun agama kalau sudah dihancurkan?
Oleh karena itulah jangan sampai meninggalkan sholat karena dosanya menghancurkan agama. Kalau kita menghardi anak yatim, menolak memberi makan orang miskin, kita tidak disebut penghancur agama, kita disebut pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta agama? Nah, jadi bukan penghancur agama, pendusta agama. Itulah orang yang menghardi anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin. Jadi menghardi anak yatim, menolak memberi makan orang miskin itu disebut pendusta agama. Tapi kalau meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, penghancur agama. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sholat ini tiang agama yang paling utama setelah syahadat adalah sholat. Nah, syahadat itu cuma dengan lidah dan hati. Tapi kalau sholat dengan arkan, dengan tubuh. Ya, kalau syahadat arkannya bagian tubuh yang bergerak adalah hati dengan lidah saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau sholat itu kan anggota tubuhnya dan hatinya ikut, dan hampir semua anggota tubuhnya bergerak. Nah, ini hebatnya sholat itu. Dan sholatnya alhamdulillah gratis. Rukun iman itu ada 5, syahadat gratis, nggak bayar. Sholat gratis, nggak bayar, tidak bayar. Puasa Ramadan gratis, nggak bayar. Zakat bayar 2,5% dari hartanya per tahun, setahun sekali, once in a year, 2,5%. Nah, kalau zakat fitrah lebih murah lagi. Kalau di Indonesia hanya 3,5 liter beras atau 2,7 kg kalau di Sumatera Utara beras setahun sekali. Bersih seluruh dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki, murah sekali. Lebih mahal bayar sampo setahun daripada bayar zakat fitrah untuk membersihkan seluruh tubuh. Sampo setahun bersihkan kepala aja nggak cukup senilai 2,7 kg beras. Tapi Allah dengan 2,7 kg beras setahun sekali memberikannya kepada fakir miskin dari ujung rambut sampai ujung kaki bersih. Wah, itu murahnya Islam ini. Baru yang kelima haji. Haji bayar. Bayarnya kalau di Indonesia sekitar 35 juta sekali seumur hidup. Yang lain gratis semua. Nah, ini hebatnya sholat ini. Kemudian kita akan lihat apa sih kelebihan sholat ini. Sholat ini pertama tiang agama. Siapa melaksanakan sholat berarti membangun agamanya. Berapa besar pahala membangun agama hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu berapa besar pahala membangun agama. Yang kedua, sholat ini jalannya orang-orang soleh. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Kalau Nabi mi'raj itu langsung naik. Ya, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa langsung ke langit, namanya Mi'raj. Itu langsung dengan tubuhnya menembus langit dan menembus alam gaib. Ada 2 perjalanan, menembus langit secara fisik dan menembus alam gaib, melihat surga, melihat neraka, jumpa Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang sudah wafat, bisa bicara-bicara dengan nabi-nabi yang sudah wafat, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya dan lain-lain. Jadi menembus alam langit, alam nyata, dan menyebut alam ghaib. Nah, itu kelebihan daripada sholat itu. Nah, sekarang kita akan masuki sholat ini. Sholat ini satu perintah Allah. Kalau perintah Allah berarti kalau dikategorikan masuk dalam bab ibadah. Sebab Islam ini, Imam Syafi'i membagi ilmu Islam itu dalam 4 bab. Bab pertama bab ibadah. Bab kedua bab muamalat, ya, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain. Bab ketiga bab munakahat, nikah, talak, rujuk dan sebagainya. Baru yang keempat bab jinayat, bab pidana, mencuri potong tangan, berapa yang bisa dipotong, mencuri ayam dipotong apa enggak, kalau mencuri ayam denda, curi seekor bayar 2 ekor sama yang punya ayam, progressive law namanya. Nah, kalau dia mencuri senilai 1 buah perisai 400 dirham, baru ada bukti, ada saksi, hakim menjatuhkan hukum potong tangan dan seterusnya. Ini ada dalam bab-bab agama Islam. Nah, kita bahas hari ini adalah fikih ibadah, yaitu khususnya sholat. Setiap ibadah dalam Islam itu ada syarat dan ada rukun, ya. Ada syarat dan ada rukun. Di dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan syarat itu adalah suatu yang mesti tidak boleh tidak, mesti ada. Jadi syarat itu sesuatu yang mesti ada, tidak boleh tidak. Kalau tidak ada syarat, maka amalnya tidak dihitung, nggak sah, nggak cukup syarat.
Jadi ada syarat yang mesti dipenuhi oleh orang-orang yang mau melakukan sholat, menjalankan sholat. Syarat itu berada di luar sholat. Beda dengan rukun. Kalau rukun itu berada di dalam sholat, di dalam pekerjaan sholat. Sedangkan syarat itu berada di luar sholat. Kalau syaratnya nggak cukup, nggak berhak untuk masuk ke dalam sholat. Tidak bisa melakukan rukun-rukunnya. Kenapa? Karena syarat untuk masuk ke dalam sholatnya aja nggak cukup, terbuang dia. Istilahnya tidak ada syarat, maka dia tidak diterima seluruh amal-amal yang akan dia kerjakan apabila syarat-syarat yang diminta untuk menjalankan ibadah tersebut salah satu kurang, apalagi semuanya nggak ada. Nah, apakah syarat-syarat sholat? Yang pertama adalah suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Apakah hadas? Hadas itu sesuatu yang nggak kelihatan dengan mata. Jadi najisnya itu kalau hadas itu nggak lihat mata, mata nggak bisa lihat. Dia tidak bentuk ain, tidak bentuk yang konkret. Ya, kalau najis, itu bedanya. Kalau najis dia konkret, kelihatan dengan mata. Kalau hadas tidak, begitu. Jadi suci dari hadas itu tidak kelihatan dengan mata, dan cara membuang hadas itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kamu berhadas besar, maka mandilah kamu. Itu cara membersihkan hadas besar itu, kata Allah, fattahharu, mandi. Kalau kamu berhadas besar. Apakah berhadas besar? Berhadas besar adalah keluar mani. Sengaja atau nggak sengaja? Tidur, mimpi, berhadas besar, keluar mani. Ya, dia berhadas besar. Nggak bisa sholat kalau dia belum mandi. Apakah puasa kalau tidur kita kemudian mimpi kemudian keluar mani, apakah puasa kita batal? Tidak. Kalau keluar mani dalam keadaan mimpi tidak sengaja, karena mimpi kan nggak sengaja dibuangnya, maka puasanya tidak batal, tapi dia wajib mandi untuk masuk ke dalam sholat, bukan untuk masuk ke dalam puasa. Sebab masuk ke dalam puasa tidak disyaratkan bersih dari hadas dan najis. Jadi kalau ada orang bersetubuh dengan istrinya di malam hari berhadas besar, terus dia imsak, udah masuk imsak belum mandi, sahkah puasanya? Sah. Kenapa? Karena tidak disyaratkan orang berpuasa bersih dari hadas besar. Tapi kalau sholat lain, kalau dia mau sholat subuh belum mandi, dia sholat subuh, tidak sah. Sebab sholat disyaratkan bersih dari hadas. Pertama hadas besar. Saya ulangi kembali pembahasan ini, bahwa hadas besar itu dihilangkan dengan mandi. Namanya mandi junub atau mandi janabah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah. Dua dia. Niat mengangkatkan hadas besar, niat di dalam hati, sunat dilafazkan. Sengaja aku mandi junub menghilangkan hadas besar karena Allah, dilafazkan dengan mulut, sunat. Tapi dipatrikan dalam hati, aku ini mandi junub mengangkat hadas besar karena Allah, itu wajib hukumnya. Yang kedua, menyampaikan air dari seluruh kepala sampai ujung kaki. Sunatnya kepala dulu dibersih basah, baru bagian badan sebelah kanan basah, bagian badan sebelah kiri basah, pusarnya, punggungnya, kaki kanan, kaki kiri semua. Itu sunatnya. Tapi kalau dia nyemplung ke danau, sengaja aku mandi junub menghilangkan hadas besar karena Allah SWT, nyemplung ke danau, nyelam, muncul ke sana, udah basah semua, keluar dari danau, sahlah mandinya. Jadi tidak mesti disiram-siram, jemplung ke laut atau ke danau atau ke sungai, ke kali, oke. Asal yang penting dua dapat, meniat mengangkat hadas besar, dan kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh. Dan sunat menggosok-gosok, wajib menggosok bagian lipatan-lipatan tubuh yang kalau air tidak sampai ke lipatan-lipatan tubuh itu kalau tidak digosoki. Jadi wajib hukumnya. Karena kalau lipatan-lipatan tubuh itu nggak kena air, karena kita nggak gosok-gosok ke situ, maka mandi kita tidak sah. Kalau mandi kita tidak sah, hadas besar tidak terangkat. Kalau hadas besar tidak terangkat, maka tidak sahlah sholatnya. Karena apa? Tidak cukup syarat. Ini hadas besar. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu junub, ya, wa in kuntum junuban fattahharu, mandilah kamu. Junub ini pertama keluar mani, sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, junub ini melakukan hubungan suami istri.
Itu junub namanya. Apabila, maafkan saya 1000 maaf, apabila melakukan hubungan suami istri sampai kepala kasyafah itu masuk ke dalam liang wanita, maka dia telah berhadas besar. Walaupun cuma itu aja, dimasukkan sudah dikeluarkan, udah. Orang saya cuma itu aja kok, nggak sampai mengeluarkan mani, nggak sampai, iya, tapi asal masuk keluar, Anda sudah berhadas besar, Anda wajib mandi. Jadi melakukan hubungan suami istri, selesai atau tidak selesai, orgasme atau tidak orgasme istilahnya, maka dia telah berhadas besar. Semenit atau 1 jam sama saja. Jadi ada orang melakukan hubungan suami istri baru dimulai ini, tiba-tiba bunyi bel, ting tong, ada tamu, nggak jadi, nanti kita lanjut, keluar ngobrol-ngobrol sama tamu, tamunya pulang, masuk sholat, masuk waktu sholat, maka dia sholat tidak sah, dia harus mandi karena tadi telah melakukan hubungan suami istri walaupun tidak selesai. Jadi itu namanya hadas besar. Atau melakukan hubungan suami istri selesai sampai tuntas, maka dia telah berhadas besar. Ini yang perlu kita cermati tentang syarat sholat yang pertama, yaitu suci dari hadas besar. Yang kedua masih tetap yang pertama, yaitu suci daripada hadas, tapi hadas kecil. Gitu. Apakah hadas kecil? Hadas kecil itu jika keluar dari 2 lubang sesuatu, maka berhadaslah dia. Misalnya dia buang air kecil, hadas kecil, atau dia buang air besar, maka dia berhadas kecil, maka wajiblah dia berwudu. Gitu ya. Kalau dia misalnya berhadas kecil, maka wajiblah dia berwudu. Saya akan bacakan ayatnya supaya menambah perbendaharaan kita pada hari ini, yaitu surah Al-Maidah ayat 6 tentang menghilangkan hadas kecil dan menghilangkan hadas besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai kamu orang beriman, jika kamu berdiri mau melakukan salat. Jadi di sini walaupun fiilnya fiil madhi, idza kumtum, jika kamu telah berdiri, maksudnya belum ya, baru mau. Apabila kamu mau mengerjakan sholat, begitu, bukan sudah berdiri di tempat sholat. Kalau kamu telah berdiri di tempat sholat baru kamu berwudu, banjir masjid, basah semua. Jadi di sini jika kamu akan, ya, walaupun bentuknya ini fi'il madhi, tapi tidak maksudnya telah berdiri, tapi akan. Apabila kamu orang beriman akan melaksanakan sholat, itu maksudnya. Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, cucilah wajahmu. Jadi yang pertama itu anggota tubuh yang dicuci ketika berwudu adalah wajah, dicuci. Wajah itu kata Imam Syafi'i adalah rambut yang pertama keluar di kening ini. Ini bagian wajah, rambut yang pertama ini. Kemudian ditarik garis lurus ke lubang kuping. Berarti ini jambang kena nih. Karena ini ditarik dari sini ke lubang kuping lurus, maka kena lah jambang, maka jambang wajib basah. Sama dari sini tarik ke lubang kuping lurus, maka basah si jambang wajib dibasahi. Terus wajahnya sampai ke ini tulang dagu, maka jenggot wajib dibasahi. Sebab jenggot kan ada di tulang dagu nih, maka tulang dagu ini termasuk bagian wajah, itu dicuci. Dan cara mencucinya agar lipatan-lipatan mata ini ikut basah dan lipatan hidung basah. 2 jari ini, telunjuk dengan ibu jari itu harus bermain ketika menyapu wajah. Ambil air, sapukan dari sini kemari. Ini mesti diginikan dulu matanya sama hidungnya ini, gitu. Itu. Ini matanya diginikan, terus hidungnya dibeginikan, terus ini kan lipatan ini kan. Kalau cuma diginikan aja nggak basah nanti kalau cuma digini, dihapus. Maka dia di sini tidak disebut hapus, tidak masaha, katanya tidak dihapus, tidak diusap, tapi ghasala, fangsilu, jadi dibasahi, dicuci, dibasahi. Makanya Allah di sini memakai kata fangsilu, basahi, dicuci, dimandikan istilahnya wajah itu. Wujuhakum, wajah itu dari sini ke lubang ini sampai ke tulang dagu. Jenggot wajib dibasahkan, jenggot itu. Membasahi jenggot itu wajib, karena dia bagian daripada wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tanganmu beserta siku. Jadi dari tangan ini, tertibnya itu dari tangan
beserta siku ke siku. Walaupun kalau kita berwudu dari siku dulu ke bawah sini ke tangan sah, tapi tertibnya itu kalau Quran bilang indahnya itu dari tangan menuju siku dan beserta dengan siku. Walaupun di sini yang dipakai ilal marafiq, ya, ila, kata ila di sini, tapi tidak diartikan dengan makna ila. Kalau ila itu menyentuh bibir, menyentuh pinggir, menyentuh pinggir siku, sudah sah kalau ila harusnya. Tapi ini enggak. Kalau cuma menyentuh bibir siku, wudunya enggak sah. Padahal kata ila itu biasanya menyentuh bibir aja. Misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah tentang puasa, minal fajri thumma atimmu siyama ilal laili. Nah, maka dari mulai fajar kamu puasa, kemudian sempurnakan puasamu sampai menyentuh bibir malam. Jadi maghrib aja, menyentuh bibir malam saja. Tapi kalau di sini tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada ibtidaknya. Kayak begitu kata ahli-ahli nahwu kita. Kata Imam Syafi'i, kalau ada ibtidaknya minal fajri thumma atimmu siyama ilal laili, ada ilahnya tapi ada dimulai dengan ibtidak min, itu berarti menyentuh bibir malam, selesai. Tapi ini tidak ada minnya, tidak ada di situ min aidikum ilal marafiq, nggak ada. Tapi wa aidiakum ilal marafiq, berarti mulai dari tangan, ini tangan, tapak tangan yang dicuci gini ke bawah, ilal marafiq bukan sampai menyentuh siku, tapi ma'al marafiq, wajib bersama dengan sikunya dibasahkan. Nah, begitu kata-kata yang dipahamkan dalam pemahaman madhab Syafi'i. Jadi dicuci tangannya, dicuci ya, bukan dihapus, dicuci beserta dengan siku. Nah, ini untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian anggota tubuh yang ketiga, wamsahu biru'usikum, dan usaplah. Ah, ini pakai kata masaha, usap, tidak pakai kata khosala, cuci. Jadi kepala nggak dicuci. Waduh, kalau setiap wudhu 5 kali sehari semalam cuci kepala, ampunlah kita. Berjamurlah kepala kita, tumbuh jamur. Oleh karena itu indahnya Islam, kepala diusap. Jadi bagaimana mengusap kepala? Dalam madhab Syafi'i 3 helai rambut basah sudah sah. Tapi bukan mengusapnya itu, maafkan saya, mengusapnya ambil air terus, bukan begitu. Itu bukan mengusap kepala, itu menyentuh ujung kepala. Kalau mengusap kepala itu diambil air bima'in jadi, dengan air yang baru, bukan air sisa mencuci tangan, bukan, diambil air baru kemudian disapukan dari ujung kepala ini, awal sini sampai ke belakang rambut terakhir di tengkuk, kemudian ditarik balik lagi ke depan, sek. Nah, itu yang dihitung masaha itu. Ya, wamsahu biru'usikum tuh dari sini tarik ke belakang, ditarik lagi ke depan, begitu. Jadi 3 kali. Kalau 3 kali pun tetap, setelah sekali ambil air baru lagi bima'in jadid, tarik lagi ke belakang sekali lagi, terus ambil lagi bima'in jadid, air baru lagi, tarik lagi kemari, tarik kemari. Nah, itu namanya mengusap kepala 3 kali. Nah, kenapa nggak semua kepala? Ambil air ini sini semua, sini gitu, baru kuping. Karena di sini tidak disuruh mengusap semua kepala. Di sini tidak dikatakan, difirmankan Allah wamsahu ru'usakum. Tapi ada harfun jar di sini, ba, wamsahu bi ru'usikum. Yang disapu itu sebagian kepala saja, bukan wamsahu ru'usakum, sapu semua kepala atau enggak. Jadi oleh karena itulah sebagiannya itu madhab Syafi'i 3 helai rambut basah saja. Dari sini tadi ditarik kemari ke belakang udah sah. Tapi menurut Imam Hambali itu minimal 1/4 kepalanya diusap. Tapi kalau Imam Maliki semuanya diusap sekali aja begitu. Nah, ini khilaf antara madhab. Saya membahasnya dalam madhab Syafi'i karena lebih indah dan lebih menyehatkan. Sebab saya pernah membaca koran Waspada di Medan dulu, ada seorang tabib Cina yang paling hebat, namanya Usen Wijaya. Kalau di Jakarta itu namanya Hembing, itu berimbang hebatnya, itu sama-sama hebat, dan dua-duanya masuk Islam. Usen Wijaya masuk Islam karena melihat orang wudhu di Masjid Agung di sebelah kantor kepolisian Sumatera Utara, ya, di samping kantor Mapolda Sumatera Utara, di sebelah belakangnya itu
menghadap Diponegoro itu ada Masjid Agung Medan, menghadap Zainul Arifin itu Polda waktu itu. Dia lihat orang berwudu itu ternyata wudunya itu kan begini, sapu kepala, usap kepala, kemudian kuping, ambil air baru lagi kuping, masukkan ininya ke dalam, ini telunjuknya, kuping, ambil lagi kuping 3 kali, ambil lagi air kuping, begitu. Terpesona ini ini ahli pengobatan Cina. Waktu itu belum terkenal yang namanya refleksi, maka beliau mengatakan, loh hebat sekali orang Islam setiap hari refleksi, karena dia ada perhatikan beberapa kali kan. Refleksi, nggak mungkin orang Islam bisa kena penyakit stroke kalau begini, karena kupingnya itu 15 kali direfleksi setiap hari, 5 kali sholat. Orang Islam kenal refleksi. Kemudian dia datangi orang-orang berwudu itu, dia perhatiin semua orang berwudu, karena di Medan itu hampir 100% bermadzhab Syafi'i. Di sini kan ormas terbesarnya Al-Wasliyah dengan Ittihadiyah yang mengajarkan madzhab Syafi'i 100%. Jadi mereka wudu gitu. Akhirnya dia tanya Imam Masjid Agung itu, guru saya almarhum Syekh Bahrum Ahmad, bagaimana Tuan orang-orang berwudu, tunjukkan pada saya. Ditunjukkan wudu yang sempurna oleh Syekh Bahrum Ahmad. Langsung dia bilang, dari wudunya saja orang Islam sulit untuk terkena penyakit stroke, karena setiap hari dia refleksi kepala, refleksi kuping, refleksi dagunya karena membersihkan janggutnya, membasahi janggutnya. Kemudian merefleksi tangannya itu tiga kali, berarti 15 kali ini diusap dari sini. Dan memang harus dari sini supaya darahnya itu turunnya mengarah ke arah jantung. Kalau dari sini kan menarik keluar jantung. Akhirnya saudara Usyan Wijaya ini memeluk agama Islam sampai wafatnya dia sebagai seorang Islam yang baik, gara-gara wudhu yang sempurna sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kepala diusap, kemudian mengusap kuping 3 kali, dimasukkan telunjuknya ke lubang kuping, kemudian jempolnya ini dengan kuping memijit, ya, dengan telunjuk memijit daun telinganya itu 3 kali. Kemudian ambil air baru lagi 3 kali. Kemudian ambil air baru lagi 3 kali. Berarti berapa? Sekali wudhu dia 9 kali mengurut kupingnya sebelah dalam dan sebelah luar dengan jempol dan telunjuknya 9 kali. Kali 5 45 kali merefleksi kuping. Kiri juga 45 kali setiap hari orang Islam merefleksi kupingnya. Mengusap dagunya sampai basah gitu, dan mengusap kepalanya sehingga jalan darahnya itu lancar. Sampai ke tengkuk, tarik lagi. Sampai ke tengkuk, tarik lagi. Ini mengusap kepala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah wa arjulakum ilal ka'bain, mencuci kaki beserta mata kaki, bukan sampai mata kaki, walaupun di sini kata sambungnya ila, ya, harfun zarnya ila, tapi di sini maksudnya ma'al ka'bain, bersama dengan kedua mata kaki. Di ujung yang dicuci itu, saudara-saudara sekalian, adalah dari ujung jarinya. Dari ujung jari kaki ini begini, nih, dari ujung jari kaki ini dicuci terus gitu sampai beserta dengan mata kakinya, dan selit-selitin tengah jarinya itu dengan ujung telunjuknya. Jadi jari kakinya itu diselit gini dari sebelah bawah dengan jari kelingking, begitu, dari sebelah bawah, dari sebelah tapak kaki sebelah bawah, begitu. Begitu. Berarti dia refleksi juga antara jari-jari kakinya dengan jari kelingkingnya. Maka Usyan Wijaya masuk Islam. Dia bilang, wah, kita baru aja bangga-bangga refleksi. Tahun 70-an tuh baru refleksi itu baru diperkenalkan oleh Usyan Wijaya setelah beliau tamat sekolah pertabiban Cina di Cina. Dia bilang, ya, orang Islam sudah 14 abad dikenal ilmu ini, saya baru mau bangga-bangga bawa refleksi ke Indonesia. Itulah kadang-kadang kita nggak tahu hidayah, Allah punya urusan, ya, bukan kita. Itu tentang wudu. Meskipun yang disebut hanya 4, mencuci wajah, mencuci tangan beserta dengan siku, menyapu kepala, kuping, kemudian karena kuping termasuk kepala kan, kuping ini kan termasuk kepala. Karena tadi lubang kuping ke depan disebut wajah, lubang kuping ke belakang itu disebut kepala. Makanya kalau orang pas foto kupingnya nampak, kalau kupingnya nggak nampak nggak dihitung pas foto dia. Kan wajah dan kepala itu, wajah dan
kepala, termasuklah kuping. Bagian depannya sampai lubang sini disebut wajah, bagian lubang ini ke belakang disebut kepala. Kemudian setelah menyapu kepala adalah wa arjulakum ilal ka'bain, mencuci kaki. Jadi 4, tapi ada 2 lagi. Ada 2 lagi yang menjadi rukun daripada wudu. Yang pertama adalah niat, mengangkatkan hadas kecil. Jadi saya mengangkatkan hadas kecil sengaja karena Allah. Cuci wajah, cuci tangan, sapu kepala dan kuping, kemudian kaki. Itu 5. Jadi niat, mengangkat hadas kecil, mencuci wajah, kemudian mencuci tangan beserta siku, kemudian menyapu kepala beserta kuping, kemudian mencuci kaki sampai mata kaki beserta mata kaki. 5, satu lagi, tertib. Nah, itu dia rukunnya. Rukun daripada wudhu, tertib. Tidak boleh, kaki yang kotor kaki dulu, baru tangan, baru kepala, terakhir muka. Oh, Anda nggak tertib. Tertibnya itu harus sesuai dengan yang ditulis Quran. Mana didulukan Quran, itu didulukan. Mana di belakang oleh Quran, itu dibelakangkan. Mengikuti aturan tata tertib Al-Quran itu sesuai dengan tertib urutannya, itu disebut tertib. Dan tertib itu adalah rukun daripada wudhu. Jadi rukun itu dulu, walaupun yang ditulis itu yang dicuci dan diusap itu 4, ada 2 tambahan niat berdasarkan hadis Bukhari Muslim, innamal a'malu binniat, tidak sah satu amal kalau tidak ada niat. Kemudian yang kelima, yang keenam adalah tertib. Itu tentang mengangkat hadas kecil. Mengangkat hadas besar disambung ini. Wa in kuntum junuban fatsaharu. Tapi kalau kamu junub, maka kamu nggak cukup berwudu, nggak cukup, karena itu hadas besar. Kamu harus mandi. Wa in kuntum mardo, apabila kamu sakit, nggak bisa kena air, nggak bisa mandi. Aw ala safar, atau dalam musafir nggak ketemu air. Aw jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah satu dan kamu baru keluar dari kamar mandi, dari WC, yaitu buang hadas besar dan hadas kecil, maka kamu satu lagi, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh kulit wanita yang bukan mahrammu. Mahram itu bapak, ibu, nenek, saudara kandung, bibi kandung, ponaan kandung perempuan, ini semua mahram. Kalau itu kamu sentuh nggak apa-apa, tidak membatalkan. Tapi kalau istri itu kan mahramnya bil arid, karena kawin. Kalau cerai kan nggak jadi mahram lagi. Jadi itu istri bersentuhan batal, karena dia bukan mahram, itu mahramnya karena kawin. Tapi mertua itu mahram. Jadi kalau kita bersentuhan kulit dengan mertua perempuan, itu tidak batal, karena mertua itu mahram seumur hidup. Andai kata kita bercerai dengan istri kita, orang tua perempuan dari istri kita itu nggak disebut mantan mertua itu. Kalau istri kita mantan istri udah cerai, tapi mertua tetap mertua, tidak ada mantan mertua sampai hari kiamat. Jadi dia tetap tidak membatalkan. Nah kalau istri batal, karena di sini disebut aula mastumun nisa, kalau kamu menyentuh kulit wanita. Falam tajidu ma'a, kamu nggak ketemu air untuk berwudu, fatayammamu sha'idan thayyibah, kamu tayamum dengan air yang dengan tanah yang bagus. Jadi tayamum itu dengan tanah sha'idan thayyiban, tanah yang bagus. Nggak boleh tayamum itu dengan dinding tempat duduk pesawat. Ini kan, dan saya pun nggak ngerti dari mana diambil hukum tayamum di belakang tempat duduk dinding pesawat. Apa memang terbuat dari tanah tuh tempat duduknya? Oh enggak, dari kulit. Tapi kan ada abu-abunya. Kalau ada abu, bersin satu pesawat. Kalau ada abu itu di vakum, enggak boleh ada abu itu. Kan di pesawat tuh getar di atas itu. Kalau ada abunya, bersin semua satu pesawat itu. Terus tayamum pakai apa? Sedangkan tayamum itu pakai debu yang berasal dari tanah yang baik. Kalau dari dinding pabrik nggak bisa itu abunya abu diesel, asap pabrik. Jadi harus tanah yang baik. Kenapa Nabi Muhammad dalam hadis tayamum dengan dinding rumah beliau? Lah dinding rumah Nabi kan bukan keramik, bukan dari kaca. Dinding rumah Nabi dari tanah, bukan dari batu bata, dari tanah. Saya udah lihat runtuhan rumah Yahudi Bani Khaybar yang ada di Madinah sana. Udah lihat, saya foto tuh waktu saya tinggal di sana, sekolah waktu saya ngaji di Mekah Madinah itu, saya sudah
datang bawa tustel, saya bawa ke teman saya naik mobil, saya memang mencari rumah-rumah kuno itu memang dindingnya tanah. Di India, Bangladesh, Pakistan itu biasa rumah orang di tanah, dindingin dia di tanah, dindingnya dari tanah. Kalau hujan ya ambruk, dibikin baru lagi gitu. Biasa. Bahkan ada yang dari najis lembu, kotoran sapi, dibikin untuk dinding rumah kalau di India. Biasa itu, bukan hal yang mengherankan. Nah, oleh karena itu kalau tidak jumpa air, bertayamumlah. Nah, kenapa dikatakan tayamumlah? Karena hadas kecil. Nggak bisa wudhu, gantinya tayamum. Berarti kan buang air kecil, bersentuhan kulit dengan perempuan, ini disebut hadas kecil semua. Kamu bertayamum. Fatayamamu sa'idan thayyiban. Kenapa tidak mandi? Ini kan. Karena tidak hadas besar. Menyentuh perempuan itu tidak hadas besar. Kalau Allah mastumun nisa ini diartikan bersetubuh, tidak cukup bertayamum, harus mandi. Harus mandi karena bersentuhan kulit itu bukan hadas besar. Ini hadas besar, ini bersentuhan kulit dengan wanita ini maksudnya hiasan, artinya adalah bersetubuh. Kalau bersetubuh sudah ada di atasnya itu, wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kamu junub, mandilah, kamu sudah ada. Tak mungkin 2 kali diulang junub itu. Demikian keterangannya, tapi tidak usah berdebat. Tidak usah berdebat, ini ngaji. Saya sampaikan apa yang saya ketahui dari kitab-kitab yang saya bahas. Dalam pendapat imam yang lain, saya tidak bisa membahasnya. Saya ini mengaji, tamatnya itu punya ijazah dari madhab Imam Syafi'i, ya. Guru saya itu ijazahnya dari Zakaria Al-Ansori yang terus sampai kepada Rasulullah SAW, bermadhab Imam Syafi'i. Guru-guru saya adalah dari kalau fikih Syafi'i dari Ormas Islam Al-Wasriyah di Sumatera Utara. Wallahu a'lam. Ini tentang wudu. Jadi syarat pertama sholat itu adalah mandi kalau berhadas besar agar dia tidak berhadas besar. Kedua, berwudu kalau berhadas kecil agar dia tidak berhadas kecil. Syarat sholat yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat dari najis. Kalau najis kelihatan mata, kalau hadas kan nggak kelihatan. Najis apa saja? Ya najis apa saja. Tai kucing kah, kotoran hewan, ayam kah, apa-apa saja. Bangkai kah, di situ ada. Najis lah dia. Kencing. Air kencing juga kalau kita nggak tahu, kita sholat, misalnya di karpet masjid kita sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba waktu sujud tercium karpetnya bau kencing, sholat kita batal. Kita harus keluar dari sholat itu. Sholat kita batal. Kenapa? Tidak suci daripada najis. Tadi kenapa? Udah sempat 1 rakaat, karena baru sujud, baru ketahuan. Jangan diteruskan, walaupun bau kencing, saya sangka baik terus. Nggak bisa. Kalau sudah bau kencing itu pasti sudah bernajis. Tinggalkan sholat, pindah ke tempat yang lain. Jangan di karpet yang itu, pindah. Laporkan sama pengurus masjid, ini bau najis, sudah nggak boleh lagi. Begitu. Ini kalau najis. Kalau najis, pakaian kita ada najis, tidak sah sholat. Harus dicuci dulu sampai hilang baunya, warnanya dan rasanya. Jadi susah jadi imam madhab itu, susah. Bukan kalau hafal Quran, hafal hadis terus jadi imam. Imam madhab itu cuma ada 4 sekarang dari 9. Sekarang tinggal 4 karena 5 lagi kitabnya hilang, kitabnya musnah. Pengikutnya nggak diajarkan oleh murid-muridnya, hilang. Jadi imam madhab itu tinggal ada 4. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, hanya 4 saja. Ya. Putus. Kamu jaga, bukan ngomong-ngomong. Baik, kita teruskan. Maafkan saya. Maafkan saya tadi hilang sinyal. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa diteruskan. Bisa? Sudah, moderator? Sudah bisa diteruskan? Ya, baik, saya teruskan. Baik. Nah, kalau misalnya najis ini itu ketahuannya waktu sudah sedang sujud baru ketahuan, maka kita berhentikan sholat kita. Kita tidak cukup syarat. Nah, menghilangkan najis itu hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya. Makanya Imam Syafi'i itu untuk menentukan baunya najis, hilangnya najis itu susah. Diambil kain, diletakkan kotoran binatang, dicium baunya, ambil kotorannya, dicium.
sama baunya, kemudian dicuci, cium, kemudian dicium lagi yang asli tai binatang itu, masih sama, berarti belum suci, cuci lagi sampai baunya hilang. Oh, udah hilang berarti baunya. Nah, tinggal warnanya, ambil kotoran hewan warnanya kuning, terus diletakkan ke baju warnanya kuning, kemudian dicuci sampai warnanya hilang, sampai beda warna yang di baju dengan warna kotoran asli, maka hilanglah najisnya. Tinggal yang ketiga yang berat, ambil kotoran dijilat, oh rasanya asin, dan letakkan di baju dijilat, oh sama-sama asin, kemudian dicuci, oh masih asin, cuci lagi sampai hilang. Jadi untuk menentukan 3 hadis Nabi itu saja, najis itu hilang warna, hilang rasa, hilang bau, itu harus menjilat najis. Makanya tidak semua orang alim mau jadi pendiri madhab. Imam Syafi'i, Imam Ghazali itu mampu membuat madhab baru, nggak mau. Dia ikut Imam Syafi'i aja, saya madhab Syafi'i aja. Is bin Abdul Salam itu mampu buat madhab sendiri, tapi ini enggak, saya ikut madhab Syafi'i saja. Imam Al-Buaiti, murid Imam Syafi'i itu mampu membuat madhab sendiri, tapi tidak mau. Bukan karena nggak kuat, nggak hafal ilmunya, beliau hafal ratusan ribu hadis, tapi mereka nggak mampu untuk seperti itu. Bahkan untuk menentukan haid saja, berapa waktu masa haid yang paling pendek dan berapa lama haid itu paling panjang, berapa hari, kan susah itu menentukannya. Imam Syafi'i dalam riwayat harus menikahi 300 wanita, dan semua istri yang 300 dinikahi itu perawan semuanya diceraikan oleh beliau, tidak ada yang disetubuhi, hanya untuk mengambil darah haidnya saja. Ada wanita mengadu, ya Imam, saya ini darahnya bukan 7 hari, orang lain 7 hari 6 hari sudah berhenti, saya kalau haid itu sampai berhari-hari. Oh baik, kita dinikahi, diambil darah haidnya. Barulah setelah 300-an orang di research, Imam Syafi'i memutuskan dalam madhab Syafi'i, haid itu paling cepat sehari semalam, dan paling lama 15 hari 15 malam. Kalau ada orang keluar masa haidnya itu jam 6 pagi, kemudian dia nggak sholat zuhur, tiba-tiba waktu asar darahnya berhenti, maka dia wajib mandi dan dia sholat, dan dia mengganti sholat zuhurnya, karena darah yang disangkanya haid itu adalah hanya darah istihadah, darah sakit, karena belum sampai sehari semalam. Apabila lewat 1 hari 1 malam dia berdarah, maka dia disebut haid. Tiba-tiba udah 7 hari nggak berhenti, maka dia tetap haid. 14 hari belum berhenti, maka dia tetap dihitung haid. Tapi setelah 15 hari 15 malam masih berdarah, maka dia wajib mandi, mengangkatkan hadas besar. Wanita itu wajib mencuci darah-darahnya. Ketika masuk waktu azan, dia cuci, dia tutup dengan kain atau dengan softtek atau dengan apa saja, kemudian dia berwudu, kemudian dia wajib sholat 5 waktu yang wajib saja, tidak sholat sunat, karena dia adalah orang yang sudah tidak haid, tapi dia mengalami darah istihadah. Sedemikian susahnya, Masya Allah. Maka kadang-kadang di akhir zaman ada orang mengatakan, tidak perlu madhab-madhab, saya mau langsung, astagfirullah. Berat kita ini kalau nggak tahu agama, benar, nggak tahu riwayat, kita meremehkan ulama-ulama besar yang telah mati-matian menderma baktikan seluruh hidup dan kehidupannya untuk mengarang kitab, memberikannya kepada kita dalam bentuk ajaran agama yang sudah tersusun rapi. Bab wudhu aja berapa hadis harus dicari terserak-serak, belum lagi Qur'annya berserak-serak ayatnya, belum terbakukan. Tapi setelah terbukukan, berturut-turut ayatnya sudah terpilih, hadisnya sudah terpilih, kita tinggal ibarat makan pisang, sudah dikupaskan, tinggal masukkan ke mulut. Bersyukurlah kita kepada orang-orang yang telah menegakkan agama dengan ilmu mereka, dengan perjuangan jihad mereka. Maka wajiblah kita yang kedua membersihkan diri dari hadas, dan kemudian yang kedua dari seluruh badan kita, anggota tubuh kita dari najis, pakaian-pakaian kita bersih dari najis, dan tempat sholat kita bersih dari najis. Yang ketiga, syarat sholat adalah menutup aurat. Nah, jadi menutup aurat itu, kalau tidak tutup aurat tidak sah sholatnya. Sengajalah saya mau sholat tapi saya nggak usah tutup aurat, pakai celana Marco van Basten aja, celana pendek itu, sholat nggak usah pakai baju, tidak sah. Sebab aurat laki-laki itu wajib ditutup ketika sholat. Aurat laki-laki menurut madhab Imam Syafi'i adalah tertutupnya lutut sampai pusat. Terserah mau pakai celana, terserah mau pakai sarung,
tutup saja. Dan menutup aurat ini dua, hilang bentuk tubuhnya dan hilang warna tubuhnya. Jadi hilang warna kulitnya. Kalau pakai baju longgar tapi terbuat dari plastik, masih bisa terpandang warna kulitnya ke dalam, maka dia tidak disebut menutup aurat. Atau dia pakai kulit tapi ketat, cenut begitu, membentuk tubuhnya, maka dia belum dihitung menutup aurat. Menutup aurat itu hilang warna kulit dan hilang bentuk tubuhnya. Itu wajib. Kalau perempuan menutup aurat sholat adalah kecuali wajah dan telapak tangannya, yang lain semua ditutup, termasuk tapak kakinya, qodam namanya. Tapak kakinya itu harus ditutup. Pakai kaos kaki kah apakah, atau sarungnya diperpanjang sejengkal lebih panjang daripada anggota tubuhnya, sehingga ketika sujud pun tapak kakinya tetap terbungkus kain. Itu wanita, kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah itu ukurannya itu tadi saya katakan, ini rambut yang pertama tubuh ini, tarik sini dan sampai tulang dagu. Makanya kadang-kadang wanita dia memakai kerudungnya diletakkannya di sini, di bawah dagu. Ini belum sah ini, karena ini tulang bawah ini ke depan termasuk dagu ini aurat. Jadi kalau gitu pakai telekungnya, kalau orang Medan bilang pakai telekung, nggak boleh begini. Dia harus dibuat lidahnya begini. Jadi aman, karena ini tulang dagu ini kalau geser sedikit ke bawah kelihatan tulang dagu ini sudah aurat. Tulang dagu ini bisa dipegang nih. Kalau ditutup sampai situ aja udah sah, tapi kalau waktu nanti dia bergerak begitu terbuka. Oleh karena itu yang aman, saya lihat beberapa wanita memakai mukena atau kerudung itu dikasih lidahnya, itu dilengketkan ke sini lidahnya, sehingga bagaimanapun dia bergerak amanlah dia. Ini namanya warok, menjaga diri dari hal-hal yang bisa membahayakan sholatnya karena terbukanya aurat. Kalau terbukanya sebentar langsung disingkap lagi, tidak membatalkan sholat. Ya, kalau kita sholat bertiup angin, terangkat sarung kita, nampak aurat kita, kemudian tertutup lagi dalam beberapa detik saja, tidak membatalkan. Tapi kalau tersingkap kemudian nyangkut di dada kita kira-kira 1 menit, maka batallah sholatnya, karena tak cukup syaratnya, yaitu menutup aurat yang ketiga. Yang keempat adalah masuknya waktu sholat. Kalau sholat itu dilakukan tidak waktunya, belum masuk waktunya, tidak sah. Jadi kalau kita sholat nih, Allahu Akbar, sholat zuhur, setelah sholat zuhur baru terdengar azan 10 menit kemudian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan masjid, oh iya saya kecepatan 10 menit, alhamdulillah saya sudah lebih cepat. Enggak bisa, enggak sah, dia mesti ulangi lagi sholatnya, sebab sholat yang belum masuk waktu tidak dihitung, enggak cukup syarat. Dalilnya di Quran itu, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan Allah kepada orang beriman atas waktu yang Allah sendiri menetapkannya. Zuhur zawal, matahari gelincir sedikit ke arah tenggelamnya. Asar ketika bayang-bayang sepanjang tubuh. Maghrib ketika matahari hilang, huruf tenggelam. Isya ketika safak merah hilang dari langit. Subuh ketika fajar sodik menyingsing. Ini adalah waktu sholat. Inilah yang disebut syarat-syarat sholat. Maafkan saya kalau agak lebar, tapi saya pikir ini penting, dan ini direkam, bisa diulang-ulang, didengar-dengar, supaya kita bisa menyempurnakan syarat-syarat sholat kita. Maafkan saya tidak bisa lebih daripada ini, mungkin pada pertemuan yang akan datang baru kita akan bahas rukun-rukun sholatnya. Selewat-lewatnya saja, tidak terlalu detail karena kita tidak sedang mengaji di pesantren, tapi paling tidak untuk bekal kita agar ibadah kita cukup syarat dan diterima oleh Allah SWT. Saya kembalikan kepada saudara Hakim, Ustadz Hakim, untuk memandu acara ini kembali. Terima kasih.